Halo, sahabat Primbon dan sobat horor dimanapun kamu berada. Selamat datang kembali di channel yang akan membuka mata batinmu. Sebelum kita memulai ritual hari ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Aktifkan juga loncengnya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat ada rahasia baru yang terungkap. Sudah siap? Tarik napas dalam-dalam, hembuskan, dan biarkan energimu menyatu dengan energi alam semesta. Energi gelap dan mesin uang tersembunyi. Sahabat Primbon, pernahkah kamu merasakan aura aneh, dingin, atau bahkan seolah ada yang mengawasi di sudut rumahmu? Sudut yang jarang kamu jamah, mungkin di bawah tangga, di belakang lemari besar, atau bahkan di kamar mandi yang lembab. Jangan buru-buru takut atau merasa sial. Karena apa yang kita anggap sebagai energi gelap seringkali adalah kunci menuju gerbang rezeki yang tak terduga. Dalam tradisi Primbon Jawa kuno, ada satu konsep yang disebut panggonan angker dadi panggonan wangker, yang artinya tempat yang angker bisa jadi tempat yang memberi kekayaan. Energi negatif atau yang kita sebut gelap ini sebetulnya bukanlah musuh. Ia adalah energi stagnan, energi yang mandek karena tidak pernah dijamah, tidak pernah dibersihkan. Ibarat air yang menggenang, ia akan berbau tak sedap dan ditumbuhi lumut, tapi saat kamu alirkan, ia akan menjadi sumber kehidupan yang menyegarkan. Lalu, bagaimana cara mengubah energi gelap di sudut rumahmu ini menjadi mesin uang tersembunyi? Ini dia 3 langkah yang harus kamu lakukan. Bersihkan sudut terlupakan. Naskah Primbon kali ini membimbing kita untuk melihat energi gelap sebagai potensi, bukan ancaman. Langkah pertama yang sangat krusial adalah membersihkan sudut terlupakan. Ini bukan sekadar ritual bersih-bersih biasa, melainkan sebuah tindakan spiritual yang syarat makna. Sudut-sudut yang jarang terjamah di rumah, bisa di bawah tangga, di balik lemari, atau di loteng, adalah tempat di mana energi stagnan cenderung menumpuk. Bayangkan sebuah sungai yang arusnya lancar, airnya akan selalu jernih dan segar. Sebaliknya, air yang menggenang di sebuah kolam kecil akan menjadi keruh, berbau, dan menjadi tempat tumbuhnya kuman. Konsep ini berlaku juga pada energi. Sudut yang kotor dan berantakan memancarkan frekuensi rendah yang bisa menarik hal-hal negatif, dari serangga, debu, hingga aura kesialan. Dalam tradisi Primbon, membersihkan sudut ini adalah simbol dari pembersihan batin. Ketika kamu mulai menyapu debu yang tebal atau menyingkirkan sarang laba-laba, secara tidak langsung kamu juga sedang membersihkan sarang laba-laba di dalam pikiranmu, pikiran negatif, keraguan, dan ketakutan yang menghalangi datangnya rezeki. Setiap kali kamu menggerakkan sapu, bayangkan kamu sedang menyapu pergi segala kesialan dan keruwetan hidup. Prosesnya harus dilakukan dengan niat yang tulus. Sebelum memulai, tarik napas dalam-dalam, hembuskan, dan ucapkan dalam hati, dengan tangan dan hatiku yang tulus, aku membersihkan tempat ini dari segala energi negatif. Aku membuka jalan bagi keberlimpahan dan keberkahan untuk masuk. Gunakan air yang sudah dicampur sedikit garam saat mengepel, karena garam dipercaya sebagai media yang ampuh untuk membersihkan energi negatif. Setelah bersih, jangan biarkan kosong begitu saja. Ruang yang kosong dan bersih itu seperti kanvas yang siap dilukis. Energi positif bisa datang dengan mudah mengisi ruang tersebut. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk mengubah tempat angker menjadi tempat wangker, atau tempat yang angker menjadi tempat yang mendatangkan rezeki. Proses ini juga mengajarkan kita tentang kesadaran dan kehadiran. Saat kamu membersihkan, fokuslah pada saat ini. Rasakan setiap sapuan, setiap usapan. Jangan biarkan pikiranmu melayang ke masa lalu atau masa depan. Kesadaran penuh ini akan membuat energi yang kamu salurkan menjadi lebih kuat dan efektif. Membersihkan sudut terlupakan adalah tindakan nyata untuk mengakui dan menghargai setiap inci dari ruang hidupmu. Dengan menghargai ruang, kamu juga menghargai diri sendiri. Ini adalah tindakan cinta diri yang akan memancarkan getaran positif ke alam semesta, yang pada akhirnya akan kembali padamu dalam bentuk rezeki yang tak terduga. Beri sentuhan kehidupan. Setelah membersihkan sudut yang terlupakan, langkah selanjutnya adalah memberi sentuhan kehidupan.
Ini adalah bagian kreatif dari ritual yang akan mengubah energi stagnan menjadi energi yang mengalir dan penuh vitalitas. Membersihkan adalah tentang menyingkirkan yang lama, sedangkan memberi sentuhan kehidupan adalah tentang menciptakan yang baru. Dalam primbon, setiap benda memiliki energinya sendiri. Benda-benda mati yang tidak terawat bisa menarik energi mati. Sebaliknya, benda-benda yang hidup, seperti tanaman, atau benda-benda yang memancarkan cahaya dan keindahan, bisa menarik energi kehidupan. Oleh karena itu, pilihlah benda-benda dengan bijak untuk mengisi ruang yang sudah bersih. Tanaman adalah pilihan terbaik. Tanaman bukan hanya sekadar hiasan. Mereka adalah makhluk hidup yang terus-menerus memproduksi oksigen dan energi positif. Pilihlah tanaman yang tahan banting dan mudah dirawat, seperti Sansevieria, lidah mertua, atau sirih gading. Sansevieria dikenal sebagai tanaman yang sangat ampuh dalam menyerap polutan dan energi negatif. Sirih gading juga dipercaya membawa keberuntungan dan membersihkan aura ruangan. Saat meletakkan tanaman, bayangkan seolah-olah kamu sedang menanam benih rezeki di sudut itu. Siramlah secara rutin dan berikan perawatan yang baik, karena merawat tanaman adalah metafora dari merawat rezekimu. Cahaya juga merupakan elemen yang sangat penting. Kegelapan seringkali dihubungkan dengan energi negatif, sementara cahaya adalah simbol harapan dan kejelasan. Letakkan lampu kecil dengan cahaya hangat di sudut itu. Cahaya yang hangat akan menciptakan suasana yang nyaman dan mengundang. Kamu juga bisa meletakkan lilin aromaterapi dengan aroma yang menenangkan, seperti lavender atau cendana. Nyalakan lilin itu saat kamu sedang bersantai atau bermeditasi, dan biarkan cahayanya mengisi ruang dengan energi positif. Selain itu, kamu bisa menambahkan elemen artistik yang kamu sukai. Sebuah lukisan pemandangan, patung kecil, atau bahkan foto keluarga yang penuh kebahagiaan. Benda-benda ini akan memancarkan getaran emosi yang positif. Setiap kali kamu melihatnya, kamu akan merasa senang dan terinspirasi, yang pada akhirnya akan menaikkan frekuensi energi di sudut itu. Poin penting dari langkah ini adalah personalitas. Jangan hanya mengikuti tren. Pilihlah benda-benda yang benar-benar kamu cintai dan memiliki makna personal bagimu. Ketika kamu memilih dengan hati, energimu akan menyatu dengan energi benda tersebut. Memberi sentuhan kehidupan di sudut ini adalah tindakan transformasi. Kamu sedang mengubah sebuah tempat mati menjadi tempat hidup. Kamu tidak hanya mengubah ruang fisik, tapi juga mengubah vibrasi energi yang ada di dalamnya. Ini adalah investasi energi yang akan kembali padamu dalam bentuk keberuntungan, rezeki, dan kebahagiaan. Ritual khusus. Penanaman niat dan doa. Setelah membersihkan sudut yang terlupakan dan memberinya sentuhan kehidupan, kini saatnya untuk mengaktifkan energi positif yang telah terkumpul. Poin ketiga ini adalah puncak dari ritual, yaitu penanaman niat dan doa. Langkah ini akan menyelaraskan energi fisik dari pembersihan dan energi kreatif dari sentuhan kehidupan dengan energi spiritual dari niatmu. Dalam tradisi primbon, niat bukanlah sekadar keinginan. Niat adalah sebuah getaran frekuensi yang dipancarkan dari dalam hati, yang akan ditangkap oleh alam semesta. Niat yang tulus dan kuat akan mengubah realitas di sekitarmu. Ritual ini adalah cara untuk memfokuskan niatmu agar menjadi sangat kuat. Lakukan ritual ini di malam hari, saat suasana hening dan energimu lebih tenang. Duduklah di dekat sudut yang telah kamu bersihkan. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan ketenangan yang mengisi dirimu. Bayangkan seolah-olah sudut itu adalah pusat energi yang memancarkan cahaya ke seluruh rumahmu. Visualisasikan energi rezeki mengalir dari alam semesta, masuk melalui sudut itu, dan memenuhi setiap ruangan. Setelah visualisasi itu terasa nyata, ucapkan doa atau niatmu. Gunakan kalimat yang sederhana, jelas, dan positif. Hindari kata-kata negatif seperti jangan sampai, bukan, atau tidak. Contoh kalimat yang bisa kamu ucapkan adalah, Ya Allah, ya Tuhan semesta alam, aku menanamkan niat suci ini di sudut rumahku. Aku memohon agar Engkau jadikan sudut ini sebagai pintu gerbang rezeki yang halal dan berkah. Semoga setiap rezeki yang datang melimpah ruah,
tak terduga, dan penuh manfaat bagi diriku dan orang-orang di sekitarku. Ucapkan niat ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Ulangi doa ini setiap malam selama 7 hari berturut-turut. Angka 7 dipercaya sebagai angka keberuntungan dan kelengkapan dalam banyak tradisi spiritual. Konsistensi dalam ritual ini akan memperkuat getaran niatmu dan membuatnya berakar kuat di sudut itu. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan elemen lain dalam ritualmu, seperti membakar dupa dengan aroma yang menenangkan, atau meletakkan segelas air putih yang sudah dibacakan doa di sudut itu. Air dipercaya sebagai media yang baik untuk menyimpan energi, dan kamu bisa memercikan air itu keesokan harinya untuk menyebarkan energi positif ke seluruh ruangan. Ingat, ritual ini bukanlah sihir yang instan. Ini adalah proses penanaman energi yang membutuhkan keyakinan, kesabaran, dan konsistensi. Setelah ritual ini selesai, jangan lantas menunggu rezeki datang begitu saja. Tetaplah berikhtiar, bekerja keras, dan berbuat baik. Karena energi positif yang kamu tanamkan akan bekerja untukmu, menarik peluang-peluang rezeki yang selama ini tidak pernah kamu lihat. Ritual ini akan mengubah sudut yang tadinya angker menjadi mesin uang tersembunyi yang sesungguhnya. Ia bukan mesin uang dalam arti harfiah, melainkan sebuah simbol dari magnet rezeki yang akan terus-menerus menarik keberlimpahan ke dalam hidupmu. Itulah rahasia primbon kuno yang bisa kamu terapkan di rumahmu. Energi gelap bukanlah hal yang harus ditakuti, tapi sebuah kesempatan untuk diolah menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih sudah mengikuti ritual hari ini. Semoga rezeki kita semua selalu lancar dan penuh berkah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam primbon dan salam damai.